Satu Bapak. Pagi dokter. Silakan duduk Bapak. Terima kasih dokter. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Ngurah, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya izinkan saya mengetahui identitas Bapak terlebih dahulu. Bapak atas nama siapa? Bapak Dian. Dian. Baik, untuk umur Bapak? 35 tahun. 35. Baik, untuk alamatnya di mana Pak? Alamatnya di Gajah Mada. Gajah Mada. Baik, untuk selanjutnya apakah Bapak sudah menikah sebelumnya? Belum. Oh, belum ya. Baik, selanjutnya jika saya boleh tahu keluhan Bapak apa ya? Saya mengalami batuk. Batuk. Baik Bapak, untuk mengetahui lebih pasti penyebab batuk dari Bapak ini, saya memerlukan pemeriksaan terlebih lanjut. Baik, Bapak tidak perlu khawatir terkait dengan data-data yang Bapak berikan karena akan saya jaga kerahasiaannya Pak. Baik Bapak, jika saya boleh tahu sejak kapan nih Bapak mengalami batuknya Pak? Sejak seminggu yang lalu dok. Seminggu. Baik, untuk intensitasnya apakah hilang timbul atau apakah terus menerus nih Pak? Hilang timbul. Hilang timbul. Baik, selanjutnya untuk kualitasnya apakah Nike sampai mengganggu aktivitas sehari-hari Pak nih? Iya, mengganggu pada saat saya bekerja. Oh, saat bekerja. Baik Bapak, untuk perkembangan dari batuk Nike dari hari pertama Bapak batuk apakah semakin ringan atau tetap sama saja nih Pak? Semakin berat hari ke hari. Semakin berat nih. Baik, selanjutnya adakah aktivitas dari Bapak yang sekiranya memicu untuk timbulnya batuk nih Pak? Ketika saya bekerja. Ketika bekerja nih. Baik, terakhir apakah ada keluhan lain nih selain batuk nih misalnya berdahak nih Pak? Apa ada? Tidak ada Pak. Baik Bapak, kemudian untuk selanjutnya untuk apakah Bapak sebelumnya sudah pernah mengalami keluhan yang serupa sebelumnya? Tidak ada. Kemudian untuk di keluarga apakah ada anggota keluarga yang mengalami keluhan serupa? Tidak ada ya Pak. Kemudian terakhir untuk pekerjaan Bapak bekerja di mana? Saya menjadi buruh harian, menjadi kuli bangunan gitu. Kuli bangunan ya. Ya Pak, untuk mengetahui lebih pasti nih terkait dengan keluhan Bapak, di sini saya perlu melakukan pemeriksaan respiratori, basic respiratori panggil, yang terdiri dari pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ya Bapak, apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Oke, karena Bapak bersedia, silakan menuju ke pemeriksaan panggil. Oke, silakan Bapak menghadap ke sana panggil. Sebelumnya saya mohon Bapak untuk melepas pakaiannya panggil. Ya Bapak, untuk pemeriksaan yang pertama yaitu saya akan melakukan pemeriksaan dengan metode inspeksi, di mana saya akan melihat lapang dada Bapak pada bagian posteriornya, di mana ini terdiri dari dua, yaitu pemeriksaan secara statis dan juga dinamis. Ya Bapak, saya akan mulai melakukan inspeksi. Ya Bapak, untuk yang statis sudah saya lakukan. Selanjutnya yang dinamis, Bapak silakan bernafas seperti biasa Pak nih. Ya Pak, silakan bernafas, tarik nafas dan hembuskan lagi. Ya Pak, untuk yang statis di sini saya tidak melihat adanya lesi, massa ataupun deformitas. Kemudian untuk yang dinamis di sini saya tidak melihat adanya keterlambatan gerak dan juga tidak ada retraksi Pak. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan metode palpasi, di mana saya akan melakukan beberapa penekanan pada area dada posterior Bapak untuk melihat apakah ada nyeri tekan, taktur atau massa Pak nggih. Ya Pak. Jika Bapak merasakan nyeri, Bapak silakan katakan Pak nggih. Apakah terasa nyeri Bapak? Tidak. 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 Baik Bapak. Setelah saya melakukan palpasi ini, saya Bapak tidak merasakan nyeri ya. Kemudian saya juga tidak melakukan massa dan juga tidak terjadi fraktur pada daerah dada posterior Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi yang selanjutnya, yaitu untuk memeriksa pengembangan dada Bapak. Baik Bapak. Bapak silakan
tarik nafas, kemudian hembuskan Pak. Silakan tarik nafas Pak. Ya Pak, silakan tarik nafas kembali. Hembuskan Pak. Ya Bapak, setelah melakukan pemeriksaan palpasi untuk mengecek pengembangan dada, di sini saya melihat pengembangan dadanya juga normal Pak antara kiri dan kanan. Dan yang palpasi selanjutnya yaitu pemeriksaan fragmentus taktil Pak, dengan menggunakan basal atau ulnar dari tangan saya. Udah Bapak silakan ucapkan 99 Pak. 99 99 99 Ya Pak, selanjutnya silakan ucapkan 99 Pak. 99 99 99 99. Ya Bapak, setelah melakukan pemeriksaan dengan untuk mengecek fragmentus taktil, di sini saya melihat adanya peningkatan fragmentus taktil pada interskapula 2 dan 3, kemudian terjadi penurunan fragmentus taktil pada atas perikardium dan juga bawah diafragma. Kemudian di sini yang sisi kanannya juga lebih terasa daripada sisi kiri Pak. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan metode perkusi dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat cairan pada paru Bapak atau tidak. Oke Pak, saya izin melakukan perkusi Pak. Ya Pak, setelah melakukan perkusi di sini dihasilkan suara sorot Pak. Kemudian ini menandakan bahwa paru-paru Bapak kosong dan tidak ada cairan di dalamnya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan dengan metode auskultasi, di mana saya akan menggunakan bagian diafragma dari stetoskop untuk mengecek suara dari paru Bapak. Oke Bapak, setelah saya melakukan auskultasi, di sini saya tidak menemukan adanya suara-suara tambahan seperti wheezing ataupun spidol. Kemudian di sini untuk bunyi vesikulernya, di sini intensitasnya lebar, pitchnya rendah, dan juga pada saat inspirasi itu durasinya lebih lama pada saat ekspirasi. Kemudian yang bronkofesikuler, di sini intensitas dan pitchnya intermediate. Kemudian pada saat fase inspirasi dan ekspirasi itu sama Pak. Ya Pak, sekarang saya akan lanjut ke pemeriksaan respiratori yang selanjutnya, yaitu pada bagian anterior atau bagian depan. Di sini saya mohon Bapak untuk berbaring Pak. Ya Bapak, untuk metode pemeriksaannya juga tetap sama, terdiri dari 4, seperti inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi. Yang pertama yaitu dengan metode inspeksi. Ya Pak, saya izin melihat daerah dada Bapak ini. Ya, saya mohon Bapak bernapas normal. Bapak, di sini setelah saya melakukan inspeksi secara statis, di sini saya tidak melihat adanya lesi, massa, deformitas. Kemudian yang dinamis di sini saya melihat irama dan frekuensinya normal. Kemudian pola bernapas Bapak juga normal. Kemudian tidak ada keterlambatan gerak dada Bapak. Kemudian tidak ada retraksi. Kemudian usaha bernapas Bapak juga normal Pak. Nah, selanjutnya saya akan melakukan metode pemeriksaan yang kedua, yaitu dengan palpasi. Ya, Bapak, metode juga sama, saya akan melakukan sedikit penekanan pada rongga dada Bapak. Mau terasa nyeri Bapak? Mau terasa nyeri Bapak? Mau terasa nyeri Bapak? Ya. Nyeri Bapak? Ya. Nyeri Bapak? Ya.
Apakah nyari Bapak? Ya Pak. Pada palpasi tadi saya tidak menemukan adanya massa, fraktur. Kemudian saya akan lanjut ke palpasi yang berikutnya, yaitu untuk melihat pengembangan dada Bapak. Coba silakan bernapas, tarik nafas, hembuskan. Coba silakan tarik nafas kembali, hembuskan lagi. Ya Pak, untuk setelah melakukan pengecekan pengembangan dada, di sini saya melihat pengembangan dada Bapak simetris kaki antara yang kanan dan kiri. Kemudian saya akan lanjut ke pemeriksaan feminitus taktil lagi. Ya Pak, silakan ucapkan 99. 99. Silakan ucapkan 99 Bapak. 99. Bapak silakan ucapkan 99. 99. Ya, Pak, selanjutnya silakan ucapkan 99 Bapak. 99. Silakan ucapkan 99. 99. Silakan ucapkan 99 Bapak. 99. Ya Pak, di sini setelah melakukan pengecekan yang feminitus taktil masih sama seperti yang sebelumnya Pak. Terjadi peningkatan feminitus taktil pada interkostal 2 dan 3. Kemudian terjadi penurunan feminitus taktil pada bagian atas perikardium dan juga bagian bawah diafragma. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan metode perkusi Pak. Mana di sini sedikit berbeda, di mana ada tambahan sedikit. Saya akan menentukan batas paru hepar dan juga batas paru jantung Pak. Yang pertama, untuk mengecek apakah terdapat cairan pada paru Bapak atau tidak. Ya Bapak, setelah melakukan perkusi untuk mengetahui apakah terdapat cairan atau tidak, di sini saya mendengar suara sonor angin di mana itu menandakan bahwa tidak terdapat cairan pada paru Bapak. Dan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan batas paru hepar, di mana ini sejajar dengan lineament klavikula kanan hingga terdengar perubahan suara Pak. Ya Pak, di sini sudah terjadi perubahan suara. Di sini saya di sini batas paru heparnya terletak pada interkostal 5 Pak. Dan selanjutnya saya akan lakukan mana itu termasuk normal Pak untuk batas paru heparnya. Dan selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan untuk menentukan batas paru jantung Bapak. Mana ini sejajar dengan linea sternalis sinistra. Ya Pak, di sini saya sudah menemukan perubahan suara. Di sini saya menemukan bahwa batas paru hepar Bapak itu terletak pada interkostal 6 Pak, dan itu termasuk normal. Dan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang terakhir, yaitu pemeriksaan dengan metode auskultasi. Mana sama seperti sebelumnya, saya akan menggunakan bagian dari diafragma stetoskop untuk mendengarkan dari daerah dada Bapak. Ya Bapak, setelah melakukan auskultasi di sini masih sama seperti yang sebelumnya.
Untuk yang vesikuler di sini saya menemukan bahwa intensitasnya lebar, pitch-nya rendah, dan fase inspirasinya lebih lama dibandingkan fase ekspirasi. Kemudian untuk yang bronkofesikularnya juga masih sama seperti yang sebelumnya, panggil, di mana intensitas dan pitch-nya intermediate. Kemudian untuk intensitas dan pitch-nya intermediate, kemudian untuk fase ekspirasi dan inspirasinya itu sama panggil. Ya Pak, untuk pemeriksaannya sudah berakhir. Saya persilakan Bapak untuk kembali ke meja pemeriksaan pagi. Bapak silakan menggunakan pakaiannya kembali. Ya Pak, saya izin menyampaikan kembali pagi kesimpulannya. Ya Pak, atas nama Dian, usia 35 tahun, beralamat di Jalan Gajah Mada. Bapak belum menikah pagi. Ya Bapak datang kemari dengan keluhan batuk. Ya Bapak, untuk keluhannya Bapak sudah rasakan selama seminggu. Karena keluhan ini silang timbul pagi. Kemudian kerap kali keluhan ini muncul saat bekerja pagi. Kemudian ininya juga berat kualitasnya. Kemudian aktivitas yang memicu batuk Bapak Nike ketika bekerja pagi. Kemudian tidak ada keluhan lain selain batuk. Kemudian di keluarga juga tidak ada pagi. Riwayat terdahulu juga tidak ada. Kemudian Bapak bekerja sebagai kuli bangunan pagi. Bapak, berdasarkan pemeriksaan saya tadi dengan meliputi pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Di sini pada inspeksi baik anterior maupun posterior, di sini saya tidak menemukan adanya lesi, massa, dan deformitas. Baik untuk selanjutnya yang irama dan frekuensi pernapasan Bapak juga normal, usaha pernapasannya juga normal, pola pernapasan juga normal. Kemudian saya juga tidak menemukan adanya keterlambatan bernapas. Oke. Selanjutnya yang palpasi juga, di sini saya tidak menemukan adanya massa berlebih Bapak. Kemudian juga Bapak tidak mengalami nyeri tekan Pak. Selanjutnya juga saya tidak menemukan adanya fraktur Pak. Kemudian juga pada pengembangan dada, di mana dada bagian kiri dan kanan juga mengembang bersamaan Pak. Kemudian selanjutnya pada fremitus taktil juga ditemukan normal Pak. Kemudian yang selanjutnya perkusi pada bagian posterior tadi, saya tidak menemukan adanya cairan jantung juga, cairan pada paru Bapak. Kemudian yang anterior juga sama. Selanjutnya yang untuk batas paru jantung dan batas paru heparnya juga normal Pak. Kemudian terakhir untuk yang auskultasi juga saya temukan normal, di mana pada intensitasnya, pada yang vesikuler itu intensitas dan intensitasnya lebar, pitchnya rendah, dan juga fase inspirasinya lebih lama daripada ekspirasi. Kemudian yang bronkofesikuler juga, di sini saya menemukan bahwa intensitasnya dan pitchnya itu intermediate. Kemudian yang untuk durasi inspirasi dan ekspirasinya sama lagi. Bapak, di sini berdasarkan pemeriksaan dan anamnesis yang telah saya lakukan, di sini saya menduga batuk yang Bapak alami ini akibat dari pekerjaan Bapak sehari-hari, yaitu sebagai kuli bangunan, di mana Bapak mungkin terpapar debu akibat dari pasir mungkin Pak, sehingga menimbulkan batuk Pak. Baik Bapak, di sini saya menyarankan untuk lebih lanjut, mungkin Bapak bisa melakukan ronsen paru atau lakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter paru Pak supaya lebih pasti. Oke Bapak, apakah ada hal yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada. Baik, karena tidak ada. Bapak, karena di sini saya akan menyarankan beberapa hal supaya Bapak mungkin bisa mencegah keluhan Bapak Nike Pak. Mungkin ketika Bapak bekerja bisa menggunakan masker Pak supaya Bapak tidak terpapar debu dari pekerjaan Bapak Nike. Bapak, apakah tidak ada hal yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Bapak, karena tidak ada, Bapak boleh pulang Pak. Terima kasih dokter. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya.